Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaide Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaide Channel. Disimak materinya ya. Amalan sunnah dalam puasa Ramadan. Terdapat berbagai amalan sunnah yang dapat dikerjakan selama bulan Ramadan. Mulai dari makan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak sedekah, hingga menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Puasa pada bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Mengerjakan ibadah puasa hukumnya wajib bagi umat Islam yang mukallaf, yaitu yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada halangan untuk menjalankan ibadah tersebut. Terkait kewajiban mengerjakan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fungsi puasa bukan hanya sekedar upaya melepas dari ketergantungan berlebihan pada hal-hal duniawi. Puasa disebutkan mampu berfungsi sebagai jalan belajar kesabaran, menghentikan kebiasaan yang tidak baik, dan menambah rasa solidaritas kepada orang yang tidak mampu. Puasa sendiri tidak hanya menahan lapar, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, puasa dapat dibedakan ke dalam 3 tingkat. Puasa pertama yakni puasa umum, yaitu menahan perut dan kemaluan dari keinginan atau syahwat. Puasa yang kedua yakni puasa khusus, yaitu menahan telinga, mata, lidah, tangan, kaki juga, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Puasa yang ketiga yakni puasa khususnya khusus, adalah menahan hati agar selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nihaya Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi' oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, terdapat beberapa amalan sunnah selama Ramadan yang bisa dikerjakan dapat menyempurnakan ibadah puasa. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan. Yang pertama yakni makan sahur. Sahur dilakukan pada malam atau dini hari. Memang sebaiknya seorang muslim mengakhirkan sahur, namun ia juga layak memilih waktu yang tepat atau bukan waktu yang dilakukan sudah terbit fajar atau waktu subuh atau sebelum. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat beliau untuk bersantap sahur. Rasulullah bersabda yang artinya bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan.
Hadis riwayat Al-Bukhari. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang kedua yakni menyegerakan berbuka. Berkebalikan dengan sahur yang dikerjakan pada akhir waktu, berbuka justru sebaiknya disegerakan begitu tiba waktu maghrib. Saat berbuka, Nabi Muhammad SAW memakan kurma. Jika tidak ada, maka air putih sudah cukup untuk melepaskan dahaga. Rasulullah bersabda yang artinya jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang ketiga yakni membaca doa ketika berbuka. Terdapat ragam doa ketika menyantap makan buka puasa yang sama-sama diriwayatkan dari ucapan Rasulullah SAW. Dalam Hayyinatul Bujairimi al-Khatib, versi panjang doa buka puasa yang dibaca setelah sedikit menyantap hidangan berbuka adalah sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ala tawakkaltu dhahabat toma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani wa sumtu warzaqani fa amtartu. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka, hanya kepadamu aku bertawakal. Sungguh rasa haus sudah sirna, urat-urat sudah basah dan balasan sudah tetap, insya Allah. Wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji hanya milik Allah. Zat telah memberiku petunjuk hingga aku kuat berpuasa, lalu Dia memberiku rezeki hingga aku bisa berbuka. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang keempat yakni mandi besar. Mandi besar dilakukan jika seseorang dalam keadaan junub, karena pada dasarnya tidak ada larangan suami istri menyalurkan hasrat pada malam hari di bulan Ramadan. Jika seseorang melakukan mandi wajib sebelum sahur, hal tersebut adalah langkah hati-hati sehingga ia benar-benar dalam keadaan suci saat beribadah puasa. Meskipun demikian, terdapat kelonggaran jika semisal pasangan suami istri tersebut khawatir akan air yang terlalu dingin yang dapat mengganggu kesehatan. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang kelima yakni menahan ucapan yang sia-sia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda yang artinya puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata lahwu dan rafas. Lahwu adalah perkataan yang tidak berfaedah, sedangkan rafas adalah perkataan jorok atau cabul. Pada dasarnya puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Memang ucapan lahwu dan rafas tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang keenam yakni menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Seringkali dijumpai setelah berpuasa sehari penuh, seseorang jadi berlebihan ketika menyantap hidangan buka. Mudah pula ditemui seseorang yang berpuasa tetapi masih terlalu mencintai hal-hal duniawi. Di dalam Al-Quran banyak peringatan agar seseorang tetap mengendalikan diri, baik ketika berpuasa atau tidak, baik ketika senang ataupun sudah. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang ketujuh yakni memperbanyak sedekah. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya siapa saja yang memberi makan berbuka kepada seseorang yang berpuasa,
maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pentingnya bersedekah pada saat Ramadan bukan hanya karena pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga karena kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Apabila saat Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah SAW telah dermawan daripada angin yang ditiupkan. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang ke-8 yakni i'tikaf. I'tikaf di masjid biasanya dilakukan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, sembari mengharap keutamaan Lailatul Qadar. Namun pada saat kondisi pandemi virus corona saat ini, i'tikaf di masjid sebaiknya tidak dilakukan untuk kawasan yang zona merah. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang ke-9 yakni khatam Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran hingga selesai dari juz pertama hingga juz ke-30 dapat dilakukan semisal sekali selama 1 bulan Ramadan. Lebih baik lagi jika bisa berkali-kali. 10 amalan sunnah dalam puasa Ramadan yang ke-10 yakni istiqomah. Bulan Ramadan ibarat bulan latihan bagi seorang muslim untuk 11 bulan berikutnya. Setelah melakukan ibadah intensif selama 30 hari, diharapkan hal ini berlanjut dalam bulan-bulan selanjutnya. Tidak terhenti pada bulan Ramadan saja. Dengan demikian, setiap Ramadan baru ada peningkatan seseorang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyimak materi 10 amalan sunnah puasa dalam puasa Ramadan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaide Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.